Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Kupang kelas 1A beralamat di Jalan Kejora, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan satu-satunya pengadilan agama kelas 1A dari 14 pengadilan agama di wilayah hukum PTA Kupang yang telah dibangun sejak 1964. Pengadilan Agama Kupang kelas 1A didukung dengan SDM yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 3 orang hakim termasuk pimpinan, 8 orang pegawai kepanitraan, 7 orang pegawai kesekretariatan, serta 7 orang PPNPN. Pengadilan Agama Kupang kelas 1A memiliki 4 wilayah yurisdiksi antara lain 1. Kota Kupang dengan luas 180,27 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 442.758 jiwa. Kedua, Kabupaten Kupang dengan luas 5.298,13 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 376.837 jiwa. Ketiga, Kabupaten Rotendao dengan luas 1.280,10 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 152.613 jiwa. Keempat, Kabupaten Saburai Jua dengan luas 460,96 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 96.035 jiwa. Sehingga Pengadilan Agama Kupang kelas 1A memiliki wilayah yurisdiksi seluas 7.219,46 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.068.243 jiwa. Dengan jumlah rata-rata penanganan perkara sebanyak 200 perkara di setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Darwin SH MSY, Ketua Pengadilan Agama Kupang. Izinkan saya menyampaikan komitmen kami seluruh pimpinan, pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Kupang untuk meneruskan progres pembangunan zona integritas yang telah dicanangkan sejak tahun 2018. Kami mengandalkan potensi gedung kantor yang telah prototipe. Letaknya juga di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta anggaran yang memadai. Akan tetapi, kami juga menyadari sepenuhnya keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang. Namun, kami tetap bersemangat, berani keluar dari zona nyaman untuk bekerja keras mewujudkan visi yang mulia, yakni Pengadilan Agama Kupang yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani HNS AGMH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang selaku Ketua Tim Zona Integritas menyampaikan bahwa untuk menciptakan tata kelola peradilan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, suap dan pungli, dan meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Pengadilan Agama Kupang telah melakukan perubahan di 6 area perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Mandasari SEI, Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Kupang, sebagai Koordinator Area 1 Manajemen Perubahan. Area Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu, khususnya di Pengadilan Agama Kupang, agar terjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut. Area Manajemen Perubahan telah melakukan
pembentukan tim kerja dan review sesuai perkembangan mutasi berdasarkan mekanisme yang jelas sesuai kompetensi, membuat dokumen rencana kerja serta target prioritas yang mudah diraih pada setiap komponen perubahan, membuat role model untuk meningkatkan peran pimpinan dalam pembinaan, bimbingan, pengawasan, penerapan nilai-nilai organisasi, serta menjadi contoh tauladan dan keterlibatan dalam penyusunan rencana kerja, membentuk agen perubahan untuk meningkatkan perubahan mindset yang sebelumnya masih ingin dilayani menjadi melayani dengan sepenuh hati. Perubahan budaya kerja yang lambat menjadi kerja cepat, cerdas, dan tepat, serta berkontribusi terhadap pembuatan inovasi dan publikasi yang memudahkan urusan masyarakat. Melakukan monitoring evaluasi secara rutin untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahbudin Kesi, SAGMH, Panitra Pengadilan Agama Kupang. Saya selaku koordinator area 2. Pada area 2 ini telah dilakukan mereview standar pelayanan peradilan atau SPP sesuai regulasi dan perkembangan yang diuji dalam FGD, Forum Group Discussion, merevisi bisnis proses sesuai kebutuhan masyarakat, serta dan merevisi SOP, standar operasional prosedur, sesuai dengan SPP, meningkatkan pemanfaatan IT demi mempercepat proses dan penyederhanaan jabatan, serta keterbukaan informasi publik yang disampaikan melalui website dan media sosial seperti implementasi aplikasi inovasi Mahkamah Agung dan Badilak, yaitu SIPP, e-court, APS, gugatan mandiri, Kensatker, dan lain sebagainya. Membuat inovasi mandiri untuk optimalisasi e-court dengan memasukkan pembuatan akun email e-court atau Masuk Pak Eko, inovasi aplikasi Pion, pelayanan informasi online, inovasi non-aplikasi layanan antarjemput pihak perkara Prodeo, dan difabel dengan Bajai, bantuan aksi jemput antar layanan, dan layanan antar produk pengadilan secara gratis melalui PTSP keliling. Saya Rofian SHIMH, Sekretaris Pengadilan Agama Kupang, selaku Koordinator Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Pada area 3 ini telah melakukan perubahan sebagai berikut. Koordinasi perencanaan pegawai telah optimal berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penataan dan penempatan SDM berbasis kompetensi dan sistem merit telah diupayakan dengan pengusulan sertifikasi. Diklat yang diikuti telah disosialisasikan dan dapat meningkatkan kinerja. Penilaian kinerja telah dijadikan dasar pemberian penghargaan atau reward atas kinerja pegawai. Telah dilaksanakan MONEF penegakan disiplin kerja. Kontrol presensi dilaksanakan seminggu sekali. Data pegawai e-office menggunakan aplikasi Siket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Mahmud, Sarjana Ekonomi, Kasubag PTIP, selaku Koordinator Area 4 Penguatan Akuntabilitas untuk peningkatan kinerja instansi Pengadilan Agama Kupang. Dalam hal ini berupaya untuk melaksanakan. Pada area ini telah dilakukan pimpinan terlibat langsung dalam rapat bersama perencanaan penyusunan anggaran dan penetapan kinerja instansi. Pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara rutin. Dokumen perencanaan kinerja sudah berorientasi pada hasil. Indikator kinerja sudah dilaksanakan secara optimal. Memanfaatkan SDM yang ada dalam pembuatan laporan sakip. Terjadi peningkatan kinerja triwulan 1 pada tahun 2023 dengan mendapat ranking 28 dan triwulan 1 pada tahun 2024 mendapat ranking 22. Terjadi peningkatan kinerja triwulan 2 pada tahun 2023 dengan ranking 77 dan rapot kinerja triwulan 2 tahun 2024 dengan mendapat ranking 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratnah Bau SAGMH selaku Koordinator Area 5 Penguatan Pengawasan.
pada area penguatan pengawasan telah berhasil melakukan beberapa langkah-langkah yang signifikan, antara lain optimalisasi implementasi fungsi SPIP, pengelolaan anggaran sesuai dengan RKAKL, manajemen resiko telah terimplementasi seperti mitigasi anti KGSP mulai dari tempat parkir, pengaduan masyarakat telah optimal, sosialisasi dan penerapan WBS atau SIWAS sudah maksimal, dan ada penambahan inovasi kompensasi yang sudah dilakukan dengan maksimal dan sumber dananya yang jelas. Temuan Hatibin Wasda dan Hawasbid juga telah ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Mahben, SAG MH, selaku Koordinator Area 6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Kupang, Pengadilan Agama Kupang telah melakukan uji publik terkait standar pelayanan melalui pelaksanaan forum group discussion dengan para stakeholders. Dari hasil FGD tersebut telah dilakukan review pada standar pelayanan dan penambahan SOP meliputi SOP e-court dan SOP pemberian kompensasi. Telah dilakukan optimalisasi fasilitas pelayanan publik diantaranya pos security, jalur disabilitas, ruang parkir yang nyaman dan gratis, sekat pemisah parkir antara pegawai dan para pihak, jadwal piket sidang, ruang tunggu pelayanan, ruang tunggu sidang, charger box, ruang ramah anak, dan ruang laktasi, musola khusus para pihak, air minum gratis, toilet para pihak, toilet khusus disabilitas, smoking area, loker penitipan barang para pihak. Telah diimplementasikan aplikasi inovasi yang menyederhanakan, mempercepat, dan meringankan biaya pada proses layanan, diantaranya SIPP, e-court, gugatan mandiri, PTSP online, WhatsApp PTSP, dan persidangan online. Untuk inovasi di bidang teknologi informasi, Pengadilan Agama Kupang membangun sistem informasi berbasis Android yang mengintegrasikan beberapa aplikasi dan inovasi dalam sebuah sistem bernama Pion, pelayanan informasi online yang dapat diunduh di Play Store. Telah dibuat inovasi mandiri lainnya antaranya kenyamanan antrian sidang dengan Sitrila, antar jemput pihak berperkara prodeo dan difabel dengan Bajai, antar produk pengadilan secara gratis, memasukkan kritik dari pelanggan dengan Mari Sarapan, penyediaan layanan difabel dengan Elatar, dan kesediaan petugas memandu atau mendampingi difabel. Telah mewujudkan layanan prima dengan melakukan briefing, sosialisasi budaya kerja, dan MOU atau bantuan mitra dengan BSI tentang pelatihan service excellence. Telah dilakukan revisi pada maklumat pelayanan sesuai dengan Permenpan RB nomor 5 tahun 2014. Sebagai tolak ukur pelayanan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat. Adapun perbandingan hasil survei di tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut. Indeks persepsi anti korupsi dengan nilai 3,96 atau berpredikat sangat baik, dengan indeks persepsi kualitas pelayanan dengan nilai 3,86 predikat sangat baik, dan di survei tahun 2024 dengan indeks persepsi anti korupsi dengan nilai 3,86 dengan predikat sangat baik, indeks persepsi kualitas pelayanan dengan nilai 3,84 berpredikat sangat baik. Dengan melihat pelayanan yang ada di sini, menurut saya pelayanannya sudah memadai dan Pengadilan Agama Kupang ini harusnya layak untuk meraih WBK atau wilayah bebas korupsi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Kami Pengadilan Agama Kupang kelas 1A siap untuk mewujudkan dan meraih predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.